Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatul wassalamu wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Kita dari segala masalah, berharap disampaikan poin-poin pentingnya saja. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblati ummati amma wa salatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara Ka'bah, kiblat seluruh umat. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dosen pengampu, dokter, suasana nikmat ginting MK, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul hal setelah kematian. Harus setelah kematian. Setiap orang pasti akan mati. Sayangnya banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka hidup di dunia ini hanya sesaat. Mereka menyangka hidup ini akan terus-menerus, tidak ada kematian. Kehidupan makhluk di dunia ini tidak kekal. Setiap kehidupan pasti diakhiri dengan kematian. Umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapa banyak kita dengar berita orang meninggal secara tiba-tiba. Kalau sudah waktunya, mau tak mau harus menghadapi hal yang namanya kematian. Kematian, ajal adalah hal yang pasti terjadi setiap makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba, maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian. Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang dan di mana tempatnya ia menghembuskan napas penghabisan. Maut dalam bahasa artinya mati atau perpisahnya ruh dari jasad atau badan. Ruh dalam bahasa artinya dream atau zat yang tidak bisa dilihat atau diraba. Sedangkan ruh atau jin ini adalah makhluk yang kekal, tapi ada yang mengekalkannya, yaitu Allah yang Maha Kekal. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 100, artinya agar aku berbuat amal yang telah terhadap beramal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Kehidupan setelah mati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 78, yang artinya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang, maka apakah kamu tidak memahaminya? Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran, artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke
adalah surga. Maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. C. Kematian orang yang beriman dan durhaka. 1. Kematian orang yang beriman. Kemudian Al-Amin, malaikat Jibril mengetuk pintu kepadanya, lalu ditanya, "Siapa Anda?" Ia menjawab, "Aku Jibril, ini dia si fulan datang bersamaku. Ialah adalah orang yang baik akidahnya tanpa ada sedikit pun keraguan." 2. Kematian orang yang durhaka. D. Alam yang dilalui oleh manusia. 1. Alam kandungan. 2. Alam dunia. 3. Alam kubur. 4. Alam akhirat. E. Penirupan sangkakala. Seperti dijelaskan pada Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. F. Hisab. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 28. Yang artinya, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. G. Mizan. Yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. H. Telaga Rasulullah. Bagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga, dan sesungguhnya mereka berlomba untuk mendapatkan lebih banyak pengikutnya di antara mereka, dan sesungguhnya Nabi Muhammad mengharapkan agar menjadikan pengikutnya yang lebih banyak. Sirat. Dan hadis lainnya, telah sampai kepadaku bahwasanya sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. J. Surga dan neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24-25 yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Maka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya dan istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. Artinya, dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 3. Baiklah, siapa yang bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja alam yang didahului manusia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kajian. Yang dimaksud sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas
neraka jahanam untuk diseberangi orang-orang mukmin menuju jannah surga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Rian. Alam apa saja yang dilalui oleh manusia? Yaitu alam kandungan, alam dunia, alam kubur atau barzakh, dan alam akhirat. Baiklah, presentasi dari kami saya tutup. Wabillahi